Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 889215 Beserta dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah PKN dengan tema Negara dan Pancasila dengan dosen pengampu Fitra Mulyanti, MPD. Negara dan Pancasila. Subbab Sejarah Perumusan Pancasila. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah Perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu, tinggi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewa Nagasari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting baik. Sinonim dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring atau alat pembimbing, penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam di sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Ir. Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Apapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari 3 segi kehidupan nasional. Itu
kaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakikat Tuhan. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil, yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh I.R. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis Groundslack bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945. 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. 3. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2. Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat bentuk tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti, bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain menurut sifat tantangan bahwa yang dihadapi bangsa dan negara. Tapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.